Hai guys, balik lagi channel aku Aya. Hari ini aku mau bahas 4 konsentrasi atau program keahlian di jurusan Pendidikan Tata Busana UPI. Buat kalian yang baru datang ke channel aku, kenalin nama aku Aya. Aku kuliah di jurusan Pendidikan Tata Busana UPI Bandung. So, buat kalian yang pengen masuk jurusan Pendidikan Tata Busana UPI, kalian jangan skip video ini dan tonton videonya sampai habis ya. Jadi konsentrasi itu adalah program keahlian di jurusan yang akan kita pilih nantinya di semester 4. Kalau misalnya di Tata Busana UPI ini kita memilih program keahlian atau konsentrasi ini di semester 4. Nah, di semester 4 ini kita disuruh memilih beberapa program keahlian. Kalau di Tata Busana UPI itu ada 4 program keahlian alias ada 4 konsentrasi jurusan yang bisa kita pilih sesuai sama keinginan kita atau passion kita. Langsung aja ke yang pertama. Nah, yang pertama itu ada konsentrasi butik. Untuk konsentrasi butik ini dia lebih ke detail jahitan, jadi dia lebih ke haute couture. Jadi yang masuk di program keahlian butik ini nanti akan mendapatkan mata kuliah analisis busana butik, kemudian ada busana etnik, terus ada busana pengantin, terus ada pengelolaan usaha busana butik, serta juga nanti ada mata kuliah pameran busana butik sendiri. Jadi untuk yang ngambil di program konsentrasi butik ini dia lebih ke membuat busana-busana yang jahitannya tingkat tinggi kayak busana pengantin, terus busana etnik, dan busana-busana yang custom made. Jadi kalau misalnya kalian dari SMK Busana, kalian pasti pernah dengar mata pelajaran busana custom made. Nah, biasanya busana-busana custom made ini ada di mata kuliah yang mengambil konsentrasinya itu butik. Kalau di butik ini kalian tetap ngedesain busana, tapi kalian lebih nanti diajarinnya itu ke paham pola, pecah pola, dan ke teknik jahitan. Kemudian yang kedua ada konsentrasi desain mode. Nah, jadi konsentrasi desain mode ini mahasiswa dituntut untuk bisa membuat desain yang bagus, dan mata kuliah yang ada di desain ini tuh contohnya kayak analisis desain mode, terus ada publikasi mode, ada proyek desain, kemudian ada teknologi desain busana. Nanti akan diajarkan bagaimana cara mendesain yang bagus. Jadi nggak cuman busananya aja yang harus bagus, tapi desainnya juga harus bagus, karena nanti kita akan mempublikasikan desain kita dan hasil karya kita juga di konsentrasi desain ini. Nah, kalau aku sendiri, aku milihnya emang konsentrasi desain karena aku bisanya di desain. Jadi kalau misalnya bedanya sama butik, kalau di desain itu dia lebih cenderung ke desainnya, tapi kalau butik itu desainnya nggak terlalu, tapi lebih ke teknik jahitan. Kalau misalnya kalian jago ilustrasi, kalian mending masuk ke program keahlian desain, karena ya nanti itu bakalan ngebantu banget. Kalau misalnya kalian jago desain tapi kalian milih butik, itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian pengen mengeksplor. Tapi kalau misalnya menurut aku, kalau jago desain kalian masuknya butik, itu kayaknya bakalan tersiksa gitu kok. Soalnya di butik itu kita jahit sendiri, tapi kalau di desain itu kita asal kita desainnya bagus, terus untuk menciptakan busana yang nyata itu kita bisa ke penjahit atau minta bantuan orang lain untuk mewujudkan hasil desain kita gitu. Jadi kita nggak usah jahit sendiri kayak anak-anak butik. Jadi kalau anak butik itu kalau ketahuan joki itu di penjahit, ya jadi ketahuan itu bukan jahitan dia gitu. Jadi dia bakal ketahuan sama desain gitu, karena yang dicek tuh teknik jahitnya. Nah, kalau anak desain yang dicek itu adalah hasil keoriginalan, hasil originalitas desainnya itu sendiri. Oke, yang keempat ada kriya. Jadi kriya tekstil itu kayak belajar kerajinan, contohnya kayak batik, jumputan, belajar rajut, belajar bordir. Kemudian ada pengelolaan usaha krianya juga. Jadi kita lebih kayak ke kalau kriya itu teknik manipulating fabric lah. Jadi kayak misalnya tie-dye, batik, makrame, terus rajut, kayak gitu. Pokoknya kalau di kriya itu lebih ke kerajinan tangan. Jadi kalau misalnya kalian suka ke kerajinan tangan, kalian bisa memilih konsentrasi kriya tekstil. Kemudian di sini yang terakhir ada tata rias. Nah, jadi tata rias itu
berbeda banget sama konsentrasi yang lain karena dia lebih ke make up. Jadi kalau misalnya di konsentrasi tata rias ini kita nanti belajarnya itu tentang perawatan kulit, terus tentang tata kecantikan kulit, kemudian ada sanitasi hygiene dan make up. Jadi kalau misalnya kalian nih yang suka make up atau misalnya kalian berniat menjadi MUA gitu ya, nah kalian bisa masuk ke konsentrasi tata rias ini. Kita itu belajar make up yang dari make up sehari-hari sampai make up yang karakter kayak gitu lah. Pokoknya aku lihat temen aku yang anak rias itu dia jago-jago pada jago-jago make up, apalagi kalau misalnya make up karakter gitu. Biasanya mereka kalau buat pameran atau buat fashion show itu pakainya make up karakter gitu, jadi sesuai sama busananya. Jadi kalau di konsentrasi rias ini desain atau membuat busana itu nggak terlalu. Kalau di tata rias itu bisa pakai busana buatan sendiri atau misalnya busananya beli, asal si make upnya itu hasil original kita sendiri gitu. Nah, jadi itu dia 4 konsentrasi yang udah aku bahas yang ada di Pendidikan Tata Busana UPI Bandung. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen masuk jurusan Pendidikan Tata Busana UPI. Kalau nggak, aku kasih linknya di description box. Jadi di situ ada beberapa penjelasan konsentrasi. Kalian bisa langsung aja cek-cek di situ kalau misalnya kalian mau masuk jurusan Pendidikan Tata Busana di UPI. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga kalian follow Instagram aku @ayafatya untuk inspirasi desain lainnya. Kalau misalnya kalian pengen ikutan kursus fashion design online, kalian bisa langsung cek Instagramnya @nagumi fashion school. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!